Shalom adik-adik. Sebelum kita ibadah sekolah minggu hari ini, kakak mau tanya adik-adik dulu. Siapa yang minggu kemarin udah kerjakan PR-nya? Kamu kak? Oh, kerjain nih. Abang-abangnya aja pada ngerjain PR. Adik-adik mau lihat siapa yang ngerjain PR? Ini dia PR yang sudah adik-adik sudah mengerjakan PR. Kita lihat. Amsal 2 ayat 10. Karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu, dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Amsal 2 ayat 10. Karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu, dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Terima kasih. Amsal 2 ayat 10. Karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu, dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Ayat 10. Karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu, dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Selamat pagi Kak, nama saya Jeremy Yusef Noah. Saya akan membacakan ayat hafalan dari Amsal 2 ayat 10. Karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu, dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Terima kasih Kak. Amsal 2 ayat 10. Karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu, dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Terima kasih. Amsal 2 ayat 10. Karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu, dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Amsal 2 ayat 10. Karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu, dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Amsal 2 ayat 10. Karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu, dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Terima kasih. Amsal 2 ayat 10. Karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu, dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Terima kasih. Amsal 2 ayat 10. Karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu, dan pengetahuan akan menyenangkan jiwa. Ayat hafalan Amsal 2 ayat 10. Karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu, dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Amin. Oke, itu adik-adik yang udah kerjain PR. Nah, untuk minggu ini adik-adik kerjakan PR-nya juga ya. Oke, sekarang kita mau sekolah minggu. Udah siap sekolah minggu? Abang-abang siap, Kak. Dadah adik-adik. Shalom adik-adik. Shalom. Adik-adik, apa kabar hari ini? Luar biasa. Nah, berjumpa lagi sama kakak-kakak di ibadah sekolah minggu. Nah, adik-adik, untuk memulai ibadah kita pada hari ini, kita angkat satu pujian kita, lagu Dari Terbit Matahari. Dari terbit matahari sampai pada manusia, yang bersama dan dipuji. Dari
dari pagi, siang, sore, malam kita harus memuji nama Tuhan. Oke, adik-adik sekarang kita mau berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Tapi sebelum kita berdoa, kita menyanyi satu lagu dulu. Ku mau cinta Yesus. Mari kita berdoa dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus pencipta langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu sekalian. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan doa bersama kita. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, lihatlah dan datanglah kepada kami yang bersekutu di sini. Kami ini adalah umat gembala-Mu. Berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Mari kita nyanyi. Bapa, tolong pimpin kebaktian Roh-Mu, tolong pimpin sampai penghabisan. Amin. Oke adik-adik, sekarang kakak pengen ngajak adik-adik untuk lebih semangat lagi. Kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Nah, Tapi tepuk semangat dulu Oke, kan, kita tepuk berdirinya. semangat dulu ya. Tepuk semangat. Semua. Oke, sekarang kita angkat satu pujian kita, lagu Jangan Lelah. Berbagi
adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau nyanyi satu lagu firman Tuhan kedengaran. Tuhan, kita persiapkan hati dan pikiran kita. Gak boleh ada lagi yang bercanda, yang ngobrol. Fokus dengan firman Tuhan ya. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu di kehidupan kami. Pada saat ini anak-anak sekolah minggu ingin mendengarkan sebagian dari firman-Mu dari rumah mereka masing-masing. Kiranya Tuhan yang menyertai jiwa dan pikiran mereka, agar mereka boleh bersungguh-sungguh mendengarkan firman-Mu. Kami serahkan ke anak-anak-Mu ke dalam tangan-Mu, agar Engkau yang memberikan hikmat kepada mereka. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan, kita persiapkan Alkitab kita, siapkan juga ya alat tulis adik-adik untuk anak kelas besar. Terus siapkan alat tulisnya. Kita buka kitab kita di Matius 2 ayat 1 sampai 10. Kakak ulangi kembali, Matius 2 ayat 1 sampai 10. Demikianlah firman Tuhan, orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem, di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengarkan hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam, kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau di Betlehem, tanah Yehuda, engkau sesekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengarkan kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangatlah bersukacita mereka. Demikianlah firman Tuhan kita pada hari ini. Ada yang tahu tema hari ini apa? Untuk tema hari ini adalah pintar. Bayi yang dilahirkan di Betlehem, tiba-tiba ada orang Majus yang dari timur datang ke Yerusalem.
Mereka sedang apa adik-adik? Ada yang tahu? Kata firman Tuhan di sini, mereka datang dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Adik-adik, mereka datang rupanya dari timur, dari tempat yang sangat jauh ke Yerusalem untuk mencari Yesus, raja orang Yahudi, raja orang Israel yang baru lahir itu. Dan mereka bukan hanya melihat, mereka datang untuk menyembah, untuk memberikan penghormatan kepada Tuhan Yesus. Adik-adik, mereka waktu melihat di kampung mereka langsung melihat bintang yang nampak ketika mereka mempelajari bintang-bintang. Karena orang-orang Majus ini adalah orang-orang yang pintar sekali, mereka lalu mempelajari bintang-bintang dan tiba-tiba mereka lihat satu bintang yang berbeda, yang menakjubkan, pokoknya yang wah lah ya, bintang ini beda daripada bintang yang biasanya kita pelajari, kata mereka satu dengan yang lain. Dan mungkin mereka melihat bintang ini lebih terang, lebih hebat, lebih berkilau, dan ini pasti menunjukkan bahwa raja orang Yahudi yang diberitakan oleh nabi-nabi sudah lahir. Mereka langsung bertanya, langsung mereka mempelajari satu dengan yang lain. Dan benar, tidak pernah kita temukan bintang seperti ini. Pasti ini adalah bayi Mesias, raja orang Yahudi sudah lahir. Kita harus pergi ke sana karena sudah diberitakan oleh nabi-nabi bangsa Israel. Waktu itu adik-adik, berita tentang juru selamat yang akan dikirim oleh Tuhan dan yang akan datang menyelamatkan bangsa Israel sudah tersebar kemana-mana karena disampaikan oleh nabi-nabi. Bahkan sejak ada Nabi Abraham, Musa, sampai ke Nabi Yesaya, sampai ke banyak orang-orang sekitar sana dan datang. Sehingga berita itu adalah berita yang sudah terkenal di bangsa-bangsa lain juga. Dan orang-orang Majus ini percaya bahwa itu adalah Mesias yang lahir di daerah Yerusalem. Maka mereka mempersiapkan segala hal atau benda-benda mereka untuk penghormatan. Mereka membawa emas, mereka membawa kemenyan, mereka membawa minyak yang mahal. Lalu mereka bawa untuk dipersembahkan kepada raja itu. Mereka lalu pergi sehingga mereka dalam perjalanan berhari-hari. Dan ketika mereka tiba di Yerusalem, mereka sangat senang, mereka sangat bersukacita. Akhirnya mereka tiba di Yerusalem, dan ketika mereka tiba di Yerusalem, tidak menunggu lama. Mereka langsung tidak menunggu lama, mereka langsung bertanya ke orang sekitar sana. Pak, di mana raja yang baru lahirkan itu? Kami datang ke sini untuk melihat dan menyembah dia. Dan orang itu pun menjawab, "Hah? Raja yang baru lahir?" Kata orang Yerusalem itu, "Gak ada raja yang baru lahir. Raja kami adalah Raja Herodes kok." Gak ada, Raja Herodes pun tidak punya anak yang baru lahir. Tidak ada. Lalu mereka tetap semangat. Mereka langsung tanya lagi satu, tanya lagi yang lain. Dan mereka tanya banyak orang-orang di Yerusalem. Bahkan berita itu sudah tersebar kemana-mana. Ternyata berita itu viral adik-adik. Seperti sekarang ada berita-berita viral.
Waktu itu berita tentang Mesias lahir atau Raja orang Yahudi lahir sangat viral karena orang Majus ini. Bahkan berita itu viral sampai ke Raja Herodes. Raja Herodes pun terkejut. Bahkan seluruh Yerusalem pun terkejut. Raja yang baru lahir, perasaan gak ada. Siapa raja yang baru lahir itu? Karena penasaran, Raja Herodes pun menyuruh memanggil imam-imam kepala ahli Taurat yang mengetahui tentang Perjanjian Lama, tentang kitab suci kita lama. Lalu mereka bertanya, Pak Imam dan ahli Taurat, di mana Mesias akan dilahirkan menurut kitab suci kita ini? Dan kemudian ahli-ahli Taurat dan iman-iman kepala mengatakan di Bethlehem. Bayi yang di Bethlehem artinya dia adalah pribadi yang kekal, yaitu firman Allah yang menjadi manusia. Dan ketika itu Herodes pun menjadi mengerti bahwa ya, di Bethlehem lahirnya Mesias juru selamat itu. Kemudian dia memanggil Majus-Majus itu, sini pak, sini bapak-bapak semua orang Majus, sini datang ke sini. Lalu dia bertanya, di mana memang kalian melihat bintang itu pada waktu itu pertama kali? Kami melihat waktu kami mempelajari bintang-bintang, dan kami lihat ada bintang yang aneh, bintang yang hebat sekali, yang menunjukkan bahwa ada kuasa Tuhan. Sepertinya Mesias, Raja orang Yahudi, Raja orang Israel, dan kami datang ke sini, kami datang untuk menyembah Dia, dan kami sangat yakin Dia sudah lahir, dan Dia sangat begitu yakin. Dan Herodes pun yakin bahwa bayi itu sudah lahir. Dan kemudian dia bilang kepada orang Majus itu, kalau begitu sekarang kalian pergilah ke Bethlehem. Kata imam-imam kepala bahwa Mesias itu lahir di Bethlehem. Kalian pergilah sekarang. Kemudian segeralah ketika kamu menemukan anak itu, bayi itu, kamu harus segera mengabari ke saya supaya saya datang untuk menyembah Dia. Nah, adik-adik, menurut adik-adik benar nggak Herodes menyembah Tuhan Yesus? Tidak, adik-adik. Dia tidak menyembah Tuhan Yesus. Dia berbohong. Dia tidak ingin menyembah Tuhan Yesus, tetapi dia ingin membunuh. Karena dia tidak mau jabatannya sebagai raja bergeser kepada bayi Yesus itu. Nah, adik-adik, waktu itu para Majus ini begitu percaya, dan mereka pergi ke Bethlehem. Dan adik-adik, betapa sedihnya orang-orang itu, padahal mereka percaya. Dan orang Yerusalem pun tidak percaya. Mereka tidak pergi ke Bethlehem untuk mencari bayi-bayi itu. Dilihat oleh orang-orang Majus itu, bintang itu, mereka sangat senang sekali dan berkata, terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Allah, kira-kira begitu. Mereka berkata seperti itu, dan mereka masuk ke dalam rumah itu. Mereka melihat bayi Yesus dan Maria di dalam rumahnya itu. Nah, adik-adik, mereka sangat bersuka cita dan mereka langsung bersujud menyembah Tuhan Yesus. Jadi Tuhan akan menolong adik-adik yang selalu mencari Tuhan. Adik-adik akan semakin mengenal dan semakin mengenal Tuhan Yesus. Yang pertama. Yang kedua, kita belajar bahwa Yesus adalah Mesias.
itu apa sih Kak artinya? Artinya adalah juru selamat yang akan mengorbankan dirinya di kayu salib untuk memikul segala dosa-dosa kita dan akan mengalahkan maut dengan kebangkitannya. Adik-adik, siapa yang percaya bahwa Tuhan Yesus akan memperoleh hidup yang kekal? Sampai situ ya adik-adik pembelajaran kita. Tuhan Yesus memberkati. Sekarang adik-adik, tugasnya adalah tuliskan perilaku pintar adik-adik dalam membantu orang tua. Sekali lagi adik-adik, kakak ulangi. Tuliskan perilaku pintar adik-adik dalam membantu orang tua. Adik-adik, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati adik-adik ya. Sampai jumpa di minggu berikutnya. Kita bersatu di dalam doa ya adik-adik. Tuhan Yesus, berkatilah setiap adik-adik kami yang mendengarkan firman-Mu. Tuhan, tolong mereka supaya mereka boleh percaya bahwa Yesus adalah Mesias Raja yang patut untuk dihormati, dihargai. Dialah Raja rela mati demi memikul segala dosa-dosa kami dan bangkit serta hidup di dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, pada tahu nggak tema minggu hari ini apa? Ayo ada yang tahu nggak? Ayo Kak. Ayo. Pintar Kak. Nah benar sekali, tema minggu ini pintar. Nah kakak mau tanya adik-adik, adik-adik semua di sini pada pintar nggak? Ayo kalau pintar pada tunjuk tangan yuk, tunjuk tangan. Pintar Kak. Oke. Bangga juga pintar Oke, Kak. semuanya pada pintar ya. Oke adik-adik, nih karena semuanya pintar, kita sebagai anak Tuhan harus mempersembahkan kepintaran kita kepada Tuhan. Nah, mari kita angkat satu pujian kita untuk merespon firman. Kita angkat lagu Big or Small. Tuhan Yesus yang baik, Bapa Allah kami yang di sorga, hari ini kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan. Semoga dari firman-Mu kami bisa mengerti Tuhan, berilah kami kepintaran Tuhan. Tuhan, berilah kesehatan dan kepintaran kepada teman-temanku juga Tuhan. Semoga aja mereka di rumah bisa sekolah dengan baik dan bisa ibadah dengan baik, supaya mereka juga bisa dekat dengan-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi orang tuaku, begitu juga orang tua teman-temanku Tuhan, agar mereka semua bisa sehat, terlindungi dari mara bahaya apapun itu Tuhan.
Tuhan, Kau tahu dunia sedang diguncang oleh corona Tuhan. Setidaknya kami bisa gereja Tuhan, kami bisa kembali ke rumah-Mu Tuhan, dan kami bisa memuji nama-Mu dengan sama-sama Tuhan, dengan bareng-bareng, supaya kami juga bisa bersuka cita Tuhan. Tuhan, semoga di tahun ini kami bisa Natal Tuhan. Kami ingin sekali menyambut hari kelahiran-Mu Tuhan, karena kami ingin sekali bersukaria Tuhan. Kami sangat ingin bersukaria dengan-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, tolong lindungilah kami Tuhan dari apapun itu Tuhan, terutama dari COVID ini Tuhan. Kau tahu COVID ini sudah tersebar ke seluruh dunia Tuhan. Hanya Kaulah yang bisa kami percaya Tuhan. Hanya Kau yang bisa kami sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita mau berdoa mengakhiri ibadah kita. Sebelumnya kita menyanyikan satu lagu. Segala puji syukur, adik-adik boleh siapkan persembahannya. Nanti persembahannya diberikan ke orang tua adik-adik. Nanti orang tua adik-adik akan memberikannya kepada gereja. Kita mau nyanyi satu lagu, Segala Puji Syukur. Marilah kita menyampaikan kurban persembahan kita kepada Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, Engkaulah sumber segala berkat, pemberian dan ucapan syukur. Kami di sini mempersembahkan diri kami dan sebagian dari pemberian-Mu sebagai tanda terima kasih kami atas berkat-Mu dalam kehidupan kami. Kiranya Engkau berkenan untuk menerimanya. Berkatilah persembahan ini dan pimpinlah para pelayan gereja-Mu dalam mempergunakannya demi pengembangan kerajaan-Mu yang datang di dunia dan di tengah-tengah gereja-Mu. Berilah Roh Kudus-Mu membuka hati dan pikiran kami, sehingga kami semakin jelas melihat betapa besar berkat kasih karunia-Mu kepada kami. Ajarlah kami agar kami mau bersyukur kepadamu dan memberikan persembahan kudus demi kemuliaan nama-Mu. Oleh karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.